Ribuan warga Pasaman memadati area kolam renang Ambon Waterpark Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Kerumunan pun tak dapat dihindari saat digelar panggung hiburan dalam rangka kegiatan Gebyar Vaksin. Dalam video berdurasi 2 menit ini, ribuan warga asik bergoyang di tengah guyuran hujan dan memenuhi area kolam renang Ambon Waterpark Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumatera Barat. Tak satu pun peserta maupun pengisi acara yang menggunakan masker. Padahal kegiatan panggung hiburan ini digelar saat kegiatan vaksinasi massal dalam acara Gebyar Vaksin yang merupakan rangkaian acara sumber sadar vaksin. Ya, setidaknya nanti orang-orang yang baik panitia, mungkin siapa yang di sana penyelenggaranya itu mungkin setidaknya akan dilakukan upaya-upaya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nanti dari pihak Polres nanti yang akan menindaklanjuti. Polisi akan segera memanggil panitia penyelenggara dan pihak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Jika terbukti melanggar aturan di masa pandemi, maka akan dikenai sanksi sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Anyus melaporkan. Sejumlah pengendara sepeda motor di Gambir, Jakarta berusaha kabur saat razia tertib masker. Para pengendara yang tidak memakai masker didata dan disanksi menyapu jalan. Razia tertib masker di Jalan Hasim Asyari Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi diwarnai aksi kabur para pengendara motor. Meski banyak yang berhasil lolos, puluhan pemotor lainnya berhasil dihentikan petugas. Mereka yang kedapatan tidak memakai masker kemudian didata di posko penindakan. Tak hanya itu, mereka kemudian diminta menyapu jalan sebagai sanksi melanggar protokol kesehatan. Tadi kenapa nggak pakai masker? Buru-buru. Dari mana? Dari Tanjung Selor. Oh. Iya. Tadi emang nggak pakai masker ya? Iya. Kan lupa. Lupa. Mbak, ini tadi sanksi apa yang diberi, Mbak? Kenapa? Sanksinya apa yang diberikan tugas? Nyapu. Hari ini puluhan yang kita jaring. Hari ini hasilnya sementara kita berikan sanksi. Itu sanksi sosial dan administrasi, tapi masyarakat warga memilih untuk denda sosial, yaitu membersihkan bahu jalan maupun trotoar. Razia digelar untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga penyebaran COVID-19 di ibu kota. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Pemerintah mengeluarkan aturan terbaru, pengendara mobil atau motor dengan jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan wajib divaksin dan membawa hasil negatif tes COVID-19. Namun di sisi lain, pemerintah melalui Menko PMK justru telah mengizinkan tes antigen sebagai syarat naik pesawat. Di tengah gelombang penolakan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat di Jawa dan Bali yang terus datang dari berbagai pihak, Kementerian Perhubungan kembali mengeluarkan aturan perjalanan baru yang tak kalah kontroversial. Pelaku perjalanan darat baik menggunakan transportasi pribadi ataupun umum, mobil ataupun motor, kini wajib mengantongi hasil negatif tes COVID-19. Hasil tes bisa berupa antigen maupun PCR untuk jarak perjalanan minimal 250 km atau waktu tempuh perjalanan 4 jam. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kemenhub nomor 90 tahun 2021 dan efektif mulai 27 Oktober 2021. Di sisi lain, hari ini aturan baru bagi penumpang pesawat kembali dikeluarkan pemerintah. Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut penumpang pesawat rute Jawa dan Bali kini tak wajib melampirkan hasil tes PCR. Hasil tes antigen kembali berlaku. Yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa, non-Bali. Sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Padahal baru beberapa waktu lalu, pemerintah mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat di area Jawa dan Bali.
Berbagai desakan juga mendorong pemerintah menurunkan tarif PCR menjadi maksimal Rp275.000 di Jawa dan Bali, serta Rp300.000 di luar Jawa dan Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembatasan mobilitas warga menjadi alasan utama penerapan aturan baru wajib PCR atau antigen bagi pengendara mobil atau motor dengan jarak minimal 250 km atau 4 jam perjalanan. Aturan baru itu pun menuai perdebatan. Mobilitas menjelang Natal dan Tahun Baru menjadi alasan utama dikeluarkannya regulasi baru ini. Tapi di saat yang bersamaan, Pak, per hari ini syarat penerbangan justru dilonggarkan, sudah boleh kembali menggunakan antigen saja. Ini jadi terkesan kontradiktif, Pak, aturannya. Untuk ini saya kira instruksi Mendagri belum berubah dan kemudian juga surat edaran dari Kementerian Perhubungan juga belum keluar. Tetapi proses dan dinamika ini terus akan dikaji dan dievaluasi setiap 2 minggu. Dan kebetulan juga untuk Pulau Jawa dan Bali memang sudah dilakukan evaluasi PPKM. Tentang apa yang disampaikan mengenai rapid test antigen untuk Jawa dan Bali, kita tunggu aturannya, kita tunggu regulasinya, dan kita tunggu kepastiannya dengan surat edaran Menhub dan surat edaran Satgas yang akan melakukan berbagai pengkajian untuk bisa mengeluarkan surat edaran yang baru. Menurut saya, kalau memang niatnya adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat di saat liburan, sudah aja dilarang aja liburan seperti itu. Terus kemudian liburan dihilangkan, terus tempat yang biasa jadiin tempat berlibur ditutup gitu kan, seperti itu. Pemirsa, pro dan kontra terjadi terkait syarat PCR atau antigen untuk perjalanan dengan kendaraan bermotor di atas 250 km. Dan berikut tanggapan warga. Kota Bandung mungkin untuk jarak dekat gitu kan ya, mendingan nggak usah aja deh. Oh, menurut saya sih setuju aja. Kenapa? Karena PCR itu kan tes untuk kebaikan kita semua ya. Tetapi ada tapinya nih. Syaratnya harganya diturunin atau misalkan 50% gitu. Tanggapannya sih simpel, sebenarnya nggak perlu juga karena kan kalau ngelihat dari jarak itu ya nggak jauh-jauh banget lah. Kan kemarin juga udah istilahnya udah vaksin, itu kan udah